Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi grafik fungsi. Oke, Anandaku saya dan Solihah, materi grafik fungsi ini merupakan materi terakhir di bab relasi dan fungsi. Artinya pertemuan berikutnya kita sudah ulangan harian. Oke, di grafik fungsi ini kita akan membahas tentang apa sih? Ya, di grafik fungsi ini kita akan membahas bagaimana sih caranya membuat grafik dari suatu fungsi atau bahkan menentukan rumus fungsi dari sebuah grafik, begitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Oke, yang pertama, Ustazah akan mengingatkan kembali bahwa di materi relasi dan fungsi, di video yang pertama relasi dan fungsi itu Ustazah sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menyajikan sebuah fungsi. Nah, salah satunya itu bisa dengan grafik, tapi Ustazah tidak membahas lebih lanjut kan bagaimana cara membuatnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat sebuah grafik. Oke, kita langsung saja deh. Nah, yang pertama kalian bisa lihat di sini ada sebuah fungsi dari P ke Q dengan P-nya itu anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Himpunan Q-nya itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang cara membuat grafik fungsinya bagaimana? Cara membuat grafik fungsi adalah pertama kita harus menentukan titiknya dulu. Ingat kan dulu kita belajar tentang sistem koordinat. Nah, membuat sebuah grafik itu kita memerlukan titik, setidaknya ada 2 titik. Nah, karena di sini himpunannya sudah ada, kemudian ditentukan dari himpunan mana ke himpunan mana, artinya si X di sini merupakan semua anggota dari domain. Nah, siapakah domainnya? Karena ini fungsinya itu dari himpunan P ke Q, berarti himpunan P merupakan domainnya. Artinya X-nya adalah semua anggota dari P. Nah, jadi bagaimana cara membuat titik? Pertama kita masukkan dulu rumus fungsinya. Ada fx sama dengan 2x. 2x itu artinya 2 dikali x. Nah, berarti yang pertama adalah f1. Kenapa f1? Karena di sini anggotanya angka 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, titiknya artinya ini x, ini y. Berarti 1,2 titiknya. Kemudian yang kedua ada F2. Yang mana? Ini ya. 2 dikali X-nya ganti dengan 2 sama dengan 4. Jadi titiknya 2,4. Oke. Kemudian ada F3. Yang ini ya, 3-nya. 2, X-nya ganti dengan 3. 6. Artinya X-nya 3, Y-nya 6. Maka titiknya 3,6. Yang terakhir ada F4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka titiknya betul 4,8. Nah, sudah kita menentukan titik, kita tinggal menentukan memasukkan si titiknya ke dalam sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke. Sekarang kita lihat di manakah titik 1,2 berada. Oke. Nah, di situ kemudian 2,4, kemudian 3,6, kemudian 4,8. Dan bagaimanakah cara membuat grafiknya? Cara membuat grafiknya adalah kita menarik garis dari titik-titik yang dilaluinya. Yang pertama adalah garis yang ini kan? Nah, titiknya, kemudian titik ini, titik ini, titik ini. Dah, berarti si garisnya itu harus melalui titik-titik tersebut. Di manakah titik-titik tersebut? Nah, di situ. Nah, itulah grafik dari fungsi 2x begitu. Bisa difahami sampai situ? Oke, Ustazah ulangi lagi ya. Stepnya yang pertama kita mencari titik dulu. Mencari titik itu artinya memasukkan nilai fungsinya gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah didapatkan semuanya titik-titiknya, masukkanlah titiknya ke sistem koordinat. Terus kita tinggal menarik garis dari titik-titik yang dilalui. Oke, bisa difahami? Oke, kita coba lagi ke yang berikutnya. Oke ya. Nah, ini ada contoh yang kedua. Di sini ada fungsi 4. Fungsinya itu 4 dikurangi 2x, kemudian daerah asal fungsinya yaitu domainnya X,
Ini bisa membacanya? Nah, cara membacanya X di mana negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 4, X merupakan anggota bilangan real. Nah, caranya gimana kalau soalnya seperti ini? Nah, caranya yang pertama kalian tentukan dulu ya. Pertama kalian menentukan dulu domainnya ini berapa aja sih angkanya atau anggotanya berapa aja. Oke, D sama dengan kurung kurawal. Di sini kan kurang dari sama dengan. Ini kurang dari, artinya ini si X-nya itu di antara negatif 1 dan 4. Nah, karena di sini ada sama dengannya, berarti negatif 1-nya itu di bawah ya. Nah, terus sini sampai dengan 4. Ini 4-nya ke bawah nggak? Karena di sini nggak ada sama dengannya, artinya 4-nya nggak ke bawah. Berarti antara 4, berarti sebelum 4 angkanya 3 ya di sini. Nah, terus 2, 1, 0, negatif 1. Artinya domainnya itu negatif 1, 0, 1, 2, dan 3 angkanya itu ya. Oke, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam fungsinya seperti yang tadi. Fx sama dengan 4 dikurangi 2x. Fx, F1 negatif 1, yang ini ya, 4 dikurangi 2 kali negatif 1 sama dengan 4 dikurangi negatif 2. Jadi berapa? 4, 2 kali negatif 1 negatif 2 kan ya, ditambah 2 sama dengan 6. Berarti titiknya negatif 1,6, betul ya. Jadi titiknya di sini kita tuliskan negatif 1,6. Kemudian F0. F0 itu berarti 4 dikurangi 2 kali 0. 4 dikurangi 0, 2 kali 0, 0 ya, sama dengan 4. Jadi titiknya itu berapa koma berapa? 0,4 berarti gitu ya. Kemudian F1. F1 4 dikurangi 2 kali 1. 4 dikurangi 2, 2. Berarti titiknya 1,2. Oke. Kemudian ada F2. 4 dikurangi 2 dikali 2. Nah, jadi yang diganti itu X-nya ya. X-nya kalau di sini negatif 1 berarti X-nya ganti dengan negatif 1. Kalau di sini 0 berarti sama 0 gitu ya. 4 dikurangi 4 sama dengan 0, berarti titiknya 2,0. Oke, yang terakhir F3. 4 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 4 dikurangi 6, negatif 2 ya. Jadi ini titiknya 3, negatif 2. Oke, kita tinggal masukkan nih. Titiknya yang pertama ada 0,4. Di manakah 0,4 berada? Oke, 0,4 itu ada di mana ya? Nah, 0,4 ada di sini ya. Kemudian negatif 1,6. Ada di sini negatif 1,6. 0,4 di sini, negatif 1,6 di sini. Kemudian yang kedua 1,2. Di mana 1,2 di sini ya. Terus ada 2,0. 2,0 di sini. Terus yang terakhir 3, negatif 2 ada di sini. Nah, bagaimana grafiknya? Nah, gitu ya. Jadi si grafiknya ditarik dari si titik-titik yang dilalui. Oke, begitu. Bisa dipahami ya? Oke, next ya. Nah, yang ketiga ada fungsi X pangkat 2. Kalau tadi kan fungsinya itu nggak ada pangkat-pangkatnya X-nya. Nah, sekarang gimana kalau fungsinya X-nya itu pangkat 2? Nah, ternyata domainnya kita tentukan dulu ya, kayak tadi. Domainnya D sama dengan, nah ini kayak tadi lagi ya, berarti antara negatif 3 dengan 3. Karena ini masing-masing ada sama dengan, berarti kita bawa negatif 3 terus negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian
Kita masukkan fx-nya, x pangkat 2. Nah, berarti kalau f-nya negatif 3, negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti titiknya negatif 3,9. F-nya negatif 2 berarti ya, negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti negatif 2,4. F negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 2. Berarti di sini sama dengan 1 ya. Negatif 1 kali negatif 1, 1 ya positif. Jadi negatif 1,1. Kemudian F0, 0 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi 0,0. Kemudian F1, 1 pangkat 2 juga 1, berarti ini 1,1 titiknya. F2 berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4, 1,2,4. Yang terakhir F3, 3 pangkat 2 sama dengan 9, jadi 3,9. Nah, jadi titik-titiknya adalah 3,9, negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, dan seterusnya. Kita lihat di manakah letaknya. Nah, negatif 3,9 letaknya ada di sini. Kemudian negatif 2,4 letaknya ada di sini. Negatif 1,1 di mana letaknya? Nah, negatif 1,1 di situ letaknya. Ini. Kemudian 0,0. Nah, di sini letaknya ya. Tepat di titik pusat. Kemudian 1,1 ada di sini. 2,4 ada di sini. Terakhir 3,9 ada di sini. Oke, bagaimana cara menarik garisnya? Kalau tadi kan garisnya lurus ya. Nah, gimana sekarang menarik grafiknya? Nah, begitu ya. Jadi, kalau X pangkat 2 dia berbentuk kurva grafiknya itu. Jadi, kalau dia X pangkat 2 itu artinya dia fungsinya fungsi kuadrat. Kalau X-nya pangkatnya hanya 1, tadi dinamakan dengan fungsi linear ya. Kalau fungsi linear biasanya grafiknya itu berbentuknya garis lurus aja gitu. Nah, kalau yang X pangkat 2 atau fungsi kuadrat itu biasanya berbentuknya kurva parabola gitu ya bentuknya. Kita bisa difahami sampai situ. Kalau mau dia fungsi linear, mau dia fungsinya fungsi kuadrat, caranya tetap sama ya. Step-step mencari cara menggambar grafiknya itu pertama itu harus dicari dulu titiknya. Oke, sudah difahami yang ini. Kita lihat satu lagi yang ini ya. Nah, di sini ada fungsinya itu X pangkat 2 ditambah 2, kemudian dia domainnya itu seperti yang tadi ya, masih sama, berarti domainnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, tapi di sini fx-nya X pangkat 2 ditambah 2. Nah, berarti F negatif 3-nya sama dengan, nah, ini sekali informasi ya. Kalau tadi kan kita mencari titiknya itu satu persatu. Nah, nanti kalian kalau sudah lihai sekali, nah kalian boleh hanya memilih beberapa titik saja gitu, asal betul. 9 tambah 2, 11, berarti titiknya negatif 3,11. Oke, F negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2 ditambah 2, jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi titiknya itu negatif 2,6. F negatif 1 berarti negatif 1 pangkat 2 ditambah 2. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi titiknya negatif 1,3. F0. Jadi 0 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 2. Jadi 2. Titiknya 0,2. F1 sekarang 1 pangkat 2 ditambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi titiknya berapa? 1,3 ya. Kemudian F2.
2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 4 tambah 2, 6. Jadi 2,6. F3. 3 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 9 tambah 2, 11. Jadi titiknya 3,11. Oke, sekarang kita lihat di manakah letak titik negatif 3,11. Nah, di situ ya. Kemudian negatif 2,6, negatif 1,3, 0,2, 1,3, 2,6, 3,11. Kita tarik sekarang. Nah, grafiknya, kurvanya semacam itu ya. Jadi bentuk dari grafik fungsi X pangkat 2 ditambah 2 seperti itu. Bisa dipahami sampai situ? Cara membuat grafik? Ya, bisa lah ya dipahami. Oke, next sekarang. Nah, sekarang misalkan ada sebuah grafik ya, tapi kita belum tahu nih rumus fungsinya berapa gitu. Jadi kalau tadi rumus fungsinya ada, kita mencari grafik fungsinya. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau yang ditanyakannya sebaliknya, grafik fungsinya sudah ada tapi rumus fungsinya yang ditanyakan. Nah, cara mencarinya adalah yang pertama kita harus mengingat bahwa rumus atau bentuk umum dari rumus fungsi itu apa kemarin? Fx sama dengan AX ditambah B ya. Nah, Fx ini adalah Y juga. Ya, bisa disebut Y juga. Fx itu adalah Y. Y sama dengan AX ditambah B begitu ya. Nah, sekarang kita lihat titik yang dilalui oleh si garisnya atau si grafiknya. Yang pertama yang jelas yang ada titiknya di sini ya. Yang ini dengan yang ini. Oke. Yang ini dulu sekarang. Berapakah titiknya? Titiknya kita lihat di bawahnya dia ke X-nya 8 berarti 8, kesininya dia 11 ya, 8,11. Oke, yang kedua yang ini X-nya berapa? Negatif 2, ke Y-nya 1. Nah, berarti titik yang didapatkan adalah negatif 8,11 dengan negatif 2,1. Nah, 8,11, 8 adalah X-nya, 11 adalah Y-nya. Yang ini negatif 2 adalah X-nya, 1 adalah Y-nya. Begitu. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Y sama dengan AX tambah B. Atau kita boleh menuliskannya itu AX tambah B sama dengan Y. Begitu ya. Kita tuliskannya seperti itu saja. Nah, AX tambah B sama dengan Y. Sekarang kita masukkan titik ini dulu. A-nya yang harus kita cari. X-nya 8 ditambah B-nya 11. Sama dengan, B-nya yang akan kita cari. Y-nya 11. Gitu ya. Jadi ingat, 8 adalah X-nya, 11 adalah Y-nya. Gitu. Jadi kalau sudah tulis ulang di sini A kali 8, 8A ditambah B sama dengan 11. Kemudian titik yang ini sekarang negatif 2,1. A X-nya negatif 2 ditambah B, kemudian Y-nya 1. Kalau ditulis ulang, A kali negatif 2, negatif 2A ditambah B sama dengan 1. Kita kurangi sekarang. 8 dikurangi negatif 2. Jadi 8 ditambah 2, 10A. B kurangi B, 0. 11 kurangi 1, 10. Artinya A-nya 10 bagi 10, 1. Kita dapat A-nya sama dengan 1. Substitusikan kemana substitusikannya? Disubstitusikan, boleh ke sini, boleh ke sini. Yang mana? Yang atas aja boleh. 8A ditambah B sama dengan 11. 8 dikali A-nya 1 ditambah B sama dengan 11. 8 tambah B sama dengan 11. Jadi B-nya 11 kurangi 8 sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3. Berarti kita masukkan ke Fx. AX tambah B. Jadi, rumus fungsinya A-nya berapa? A-nya 1X ditambah B-nya 3. Jadi Fx-nya 1 kali X itu X ya, jadi X tambah 3. Nah, bisa didapatkan bahwa rumus fungsinya itu adalah X ditambah 3. Bisa dipahami ya?
Oke, jadi ini sama dengan cara mencari rumus fungsi ya, tapi titiknya belum diketahui. Kalau kemarin kan F berapa sama dengan berapa. Nah, kalau ini dari titik. Nah, bisa bisa dicari juga dari grafik fungsi. Dengan mencari kita minimal mendapatkan 2 titik. Titiknya tadi yang ini 8,11 dengan negatif 2,1. Bisa difahami anak-anakku dan solihah? Ya, insya Allah ya. Kalau masih ada yang kurang difahami, boleh nanti silakan menghubungi Ustadzah via WhatsApp. Nah, untuk latihan soal di rumah, ini latihan soal mandiri, silahkan dikerjakan secara mandiri, itu harus dikerjakan ya, tapi tidak usah dikumpulkan. Kalau misalkan nanti ketika pengerjaan ternyata Ustadzah nggak ngerti, ternyata bingung, boleh tanya Ustadzah via WhatsApp, oke? Japri aja. Nah, kalau misalkan nanti nggak dikerjakan gimana? Nanti yang rugi kalian sendiri, karena nanti pasti soal ini tuh ada di ulangan harian. Oke? Ini latihan soal mandiri, insya Allah nanti juga Ustadzah akan share soalnya di grup. Nah, kemudian ini juga satu lagi ya. Jadi soalnya ada 4. Pertama ini, nah, terus yang kedua ini. Oke? Bisa dipahami? Oke. Begitu mungkin anak-anakku solih dan solihah ya yang bisa Ustadzah sampaikan. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan ulangan harian. Berarti ulangan hariannya semua materi, relasi, dan fungsi begitu. Mudah-mudahan belajarnya Allah mudahkan dan kita bisa segera belajar tatap muka biar Ustadzah juga bisa lebih leluasa mengajarnya. Bisa kalian juga mudah-mudahan bisa lebih paham lagi belajarnya ketika nanti tatap muka begitu ya. Mohon maaf sekali atas segala kekurangannya. Terima kasih atas kesungguhannya dan perhatiannya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.